Mungkin itu sebagai pemantik Bapak sekalian, kayak kami berharap bisa dapat pandangan, komentar, pertanyaan untuk kita menjadi sebuah diskusi bersama. Saya berikan kesempatan langsung kalau mau ada yang menyampaikan pandangan, menyampaikan ide, gagasan, lalu kita bisa berdiskusi. Mari silahkan. Ya, boleh dibantu protokoler untuk menyampaikan mikrofon. Di depan sudah ada penanya. Bapak boleh berdiri untuk yang bertanya, biar terlihat. Boleh ya Bapak, silakan berdiri. Ya. Di sini saja ya. Silakan Pak, langsung saja. Saya Iso Barna dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba. Nama sekali lagi? Ayi Sobarna dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba. Sumarna. Sobarna Pak. Sobarna. Sobarna. Menurut Bapak, apa peran agama dalam memajukan peradaban dunia era Society 6.0? Terima kasih Pak. Mohon izin Pak Anies, apakah akan langsung dijawab? Beberapa aja sekalian. Oke, silakan selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Saya Imam Pamungkas dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Izin bertanya, jika karakter adalah fondasi, lalu apa puncak dari pendidikan tinggi? Apakah itu kemerdekaan berpikir, keteladanan hidup, atau kontribusi sosial? Terima kasih. Ya, selanjutnya kita dari Akhwat, Ibu Bu Frida, dipersilahkan. Nama Bapak siapa Pak? Yang kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida, Pak Anies, kita dari satu sekolah yang sama. Saya dari FEUGM, ISP. Jadi izinkan saya memanggil Mas. Siap. Mas Anies, ini saya mau bertanya ini sekarang. Saya tuh kalau dengar Mas gitu juga ingat sesuatu Pak. Oh gitu. Iya Mas, karena sama dari kampus yang sama ya, dari Yogyakarta, Hadiningrat. Begini Mas Anies, terkait dengan ranking, university ranking nih, saya mohon pendapat dan pencerahan juga. Sekarang kita sedang dikejar-kejar world ranking, pokoknya selalu harus berkelas internasional. Mohon pendapatnya dan pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan cukup sesi 3 penanya terlebih dahulu. Sebelum kita akan buka sesi selanjutnya kepada Pak Ya boleh, satu lagi asal ibu-ibu. Oh boleh, satu lagi. Jadi dua laki, 2 perempuan. Untuk Prof, mangga Prof. Baik, terima kasih Abah. Nah ini baru Sunda nih. Baik, ya. Jadi tadi menarik sekali ya Pak yang ditanyakan kepada kami. Apakah dosen itu akan hilang tidak? Perannya digantikan dengan teknologi. Beberapa waktu yang lalu juga sudah ada dinyatakan bahwa ada 2 profesi yang akan hilang. Yaitu kedokteran dengan dosen atau pendidik. Kalau saya memang keberatan karena saya sebagai seorang pendidik. Sehingga pendidik itu kan tidak bisa digantikan oleh teknologi untuk mendidik karakter. Mohon pencerahannya Abah. Ya, mohon pencerahannya Abah Akang mungkin ya kalau Sunda ya. Abah Akang. Ya Prof, nama siapa Prof? Nan. Prof Nan. Oke. Prof Nan ini fakultas apa Prof? Tarbiyah ya keguruan ya? Oh ya, tarbiyah pendidikan ya, oke. Ya. Selanjutnya Prof masih Udah, Abah, kan? masih bisa 1 orang lagi? Bu Kiki, mangga dipersilakan. Oh, mangga. Ini yang tanya kursi hitam Mbak di depan. Oh, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam wanita Islam, Pak Adis. Saya ingin bertanya, dalam perguruan tinggi kita selalu berorientasi pada pendidikan berkarakter, ya, untuk memperkuat para perguruan tinggi. Tapi dunia kerja itu menuntutnya adalah skill. Bagaimana kita bisa mensinkronkan antara bidang pendidikan berkarakter dengan skill yang dituntut oleh dunia industri. Apakah kita akan mengejar apa yang diminta oleh dunia industri, ataukah dunia industri yang harus menyesuaikan dengan SDM yang berkarakter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada mewakili, monggo mana? Bismillahirrahmanirrahim. Paling susah kalau ada yang bilang mewakili, Pak. Gitu. Yang diwakilinya bilang enggak tuh. Gitu. Ini mewakili posisi sayap kiri, Mas. Oh iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya juga izin manggil Mas Anies karena terakhir kali ketemu secara langsung itu tahun 2017 di Masjid Sunda Kelapa. Waktu itu sedang ada acara aktivis Indonesia Mengajar, Mas. Ya. Jadi ini sejak 2017 baru lagi ketemu secara fisik sama Mas Anies. Nama siapa, Pak? Rimba Supriyatna, Pak, dari Fakultas Hukum Unisba. Panggilan? Rimba. Bukan kehutanan, Pak ya? Bukan. Bisa dibilang seperti itu. Rimbun. Izin Mas, mau sedikit, ini sebenarnya lebih ke arah kegelisahan intelektual berkenaan dengan posisi dan status quo perguruan tinggi. Kalau kita bicara tentang realitas sosial saat ini, saya yakin kita semua di ruangan ini bisa memahami bahwa kondisi yang ada di negara kita dengan rezim yang ada, kalau saya boleh membahasakan adalah mengarah pada nuansa yang despotis. Dalam artian bagaimana kemudian asumsi-asumsi umum yang selama ini diletakkan kepada perguruan tinggi, ya, itu tidak hanya dianggap sebagai menara gading. Dalam konteks melihat realitas bahwa kondisi sosial masyarakat kita saat ini dengan semua pendekatan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan yang sedang berkuasa saat ini, itu pada akhirnya memposisikan kita seolah-olah dibuat sebagai silent intellectual. Saya ingin bertanya dan memastikan satu hal, bagaimana pandangan Mas Anies terkait dengan fungsi peran perguruan tinggi dalam konteks menyikapi, ya, kondisi-kondisi ketidakadilan, ya, kondisi-kondisi penyimpangan, kondisi-kondisi di mana kebenaran itu banyak ditutupi. Tentu kita tidak berbicara data karena terlalu teknis dan itu akan lama waktunya. Hanya saya ingin melihat bagaimana posisi perguruan tinggi tidak dalam konteks normatif, tapi bagaimana tadi ada istilah kampus perjuangan. Bagaimana kemudian mengelaborasi, memanifestasikan bentuk perjuangan itu melawan despotisme yang sekarang terjadi dalam konteks posisi kita di perguruan tinggi. Nah itu saya pengen lihat seperti apa, Mas, posisi kita terutama sebagai seorang intelektual. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Mas Rimba. Tadi Ibu yang bertanya terakhir namanya bisa bayangin antara skill dengan Ibu Kiki. Ibu Kiki Zakia, yang dari wanita Islam tadi ya. Nah. Emang ada nggak wanita Islam di sini? Iya. Ibu sekalian, terima kasih atas ini apa pemantik-pemantik diskusi yang tadi disampaikan. Jadi kalau kita menengok atas apa yang muncul tadi,
ada yang filosofis, fundamental, Pak Sobarno yang tadi tanya pertama, bagaimana peran agama gitu di dalam konteks ini semua. Sampai pada persoalan kontemporer nih, bagaimana menghadapi situasi, istilahnya Pak Rimba tadi, despotis tadi ya. Berani juga Bapak pakai terminologi itu Pak. Ya. Unisba beneran Pak ya. Despotis. Nah gini sekalian, pertama yang terkait fundamental dulu aja nih. Kita menyadari persis bahwa agama ini menjadi pemandu, menjadi kompas, menjadi rujukan nilai moral, etika, dan ini menjadi pedoman sepanjang hayat, sepanjang masa. Jadi kalau bisa disebutkan sekalian, yang pertama kalau boleh dicatat sebagai nilai moral, etika, etika, kompas. Ini satu. Yang kedua, ini menjadi pembangun solidaritas, pembangun kepedulian. Yang ketiga, ini pemberi kekuatan mental, kekuatan spiritual. Yang keempat, ini menjadi perekat dan penjaga kerukunan sosial. Lalu, yang kelima, dia menjadi pendorong untuk kemajuan. Ini beberapa hal yang bisa menjadi rujukan. Nah, dalam konteks kita saat ini, yang menurut saya sangat mendasar adalah bagaimana kompas moral ini itu jadi pegangan Bapak sekalian ketika mengambil keputusan sering mengambil keputusan itu dengan mempertimbangkan kanan kiri aja Pak. Kalau dalam diagram yang saya sering buat. Saya buat diagram itu X sama Y. Yang vertikal itu nilai dan di sini peran agama, Pak. Lalu sumbu Y itu baik dan buruk, Pak. Untung dan rugi. Manfaat dan mudarat. Ini benar salah. Nah, selama beberapa waktu ini kita sering menyaksikan bahwa pengambilan keputusan di berbagai sektor, bukan hanya di pemerintahan saja, di berbagai sektor dan di berbagai jenjang hanya memikirkan tentang manfaat dan mudarat, tanpa memikirkan tentang benar dan salah. Nah, furkon itu dari agama, Pak. Menurut saya peran itulah yang sekarang makin hari makin dibutuhkan. Dikembalikan supaya pengambilan keputusan itu bukan hanya soal manfaat dan mudarat, tapi tentang benar dan salah. Dan benar dan salah rujukannya ke mana? Agama. Agama ini yang menurut saya harus dikembalikan. Nah, kita sering menemukan situasi di mana itu semua dihapus, kalau kita sebut namanya keputusan-keputusan yang pragmatik. Keputusan-keputusan pragmatik ini kalau dibiarkan terus-menerus maka menjadi deretan hal yang namanya oportunistik. Karena semata-mata memperhitungkan dapat dan hilang. Dapatnya apa, hilangnya apa. Jadi saya melihat ini salah satu peran yang mendasar. Kemudian yang kedua tentang kekuatan mental spiritual. Ini soal karakter, Pak. Nah, ini tadi menjawab soal karakter juga. Karakter ini kalau bahasa, saya ngobrol sama anak-anak generasi baru, Bu. Nyebut karakter tuh belum tentu mereka paham. Dikira itu huruf di tulisan WA itu, Bu. Berapa karakter, Pak, katanya. Padahal maksud kita bukan itu gitu kan. Jadi mereka nangkap karakter aja, saya gunakan istilah kebiasaan. Karena kebiasaan itu lebih nangkep di anak-anak kita sekarang. Daripada menggunakan istilah karakter, kebiasaan. Oh ya.
Nah, karakter ini, Bapak sekalian, atau kebiasaan ini, ya makasih. Kebiasaan ini membutuhkan rujukan, kebiasaan-kebiasaan apa saja yang harus dimunculkan. Dan di sini agama menjadi salah satu rujukan utama. Kebiasaan apa saja. Saya pernah menganjurkan bagi diri sendiri, keluarga, dan juga orang lain, masing-masing keluarga kita itu merumuskan berapa 10, 15 kebiasaan yang ingin ada di tiap keluarga. Dan bahasa sederhananya karakter. Dan itu sumbernya dari mana? Agama. Kita pengen 10 karakter, 15 karakter apa yang ada di tempat kita. Karakter itu namanya kebiasaan. Dan ini kalau diteruskan kebiasaan itu maka menjadi budaya. Dan kalau budaya diteruskan menjadi peradaban. Nah itu mulainya dari kebiasaan. Jadi saya melihat ini salah satu rujukan. Nah kita pernah memiliki satu era Bapak sekalian di mana agama menjadi inspirasi bagi semua. Bukan hanya di dalam urusan yang terkait konteks kita ini ilmu, pengetahuan, tetapi tentang mengatur masyarakat. Itu inspirasi. Jadi Pak Subarna ya, Subarna kira-kira itu jawabannya. Kemudian ada pertanyaan tentang Mbak Frida. Mbak panggil saya Mas, jadi saya panggilnya Mbak juga ya. Mbak Frida, ternyata satu fakultas kita. Mbak Frida tanya tentang ranking. Bagus sekali. Ini bagaimana pandangan tentang ranking? Bapak Ibu semua, saya termasuk yang berpandangan ranking itu ya baik-baik saja. Tapi rasanya bukan itu yang harus dikejar oleh kampus-kampus di Indonesia. Kalau dapat ranking hari ini, so what gitu. Kan kita harus justru mengejarnya yang lebih substansial. Saya beri ilustrasi Bapak sekalian, tapi jangan sampai juga, Bapak sekalian, jangan sampai juga itu jadi pembenaran. Pembenaran untuk kita stagnan. Atas nama enggan ranking, yuk kita stagnan saja. Nah itu berbahayanya di situ. Jadi betul saya bukan fans untuk itu. Cuman prihatin juga kalau melihat kampus kita yang sudah berdiri jauh lebih lama dijejerkan dengan kampus di Singapura, dijejerkan dengan kampus di Kuala Lumpur, lalu kita kelihatan ketinggalan jauh sekali. Bukan soal rankingnya, tapi keseriusan di dalam menumbuhkan ekosistem universitas yang bermutu. Bapak Ibu sekalian pasti dapat kesempatan berkunjung ke banyak perguruan tinggi di seluruh dunia. Dan ketika datang Bapak Ibu bisa merasakan bukan universitas mana yang solid, bermutu dan yang tidak, betul. Saya beri ilustrasi, Bu, salah satu pengalaman yang mungkin Bapak Ibu pernah merasakan. Saya satu ketika, jadi gini Bu sekalian, cerita dikit nih. Ketika saya bertugas di kementerian, saya bilang sama tim, saya sampaikan kepada tim, saya sambil berdiri di tengah ya, misalnya mau cerita aja soalnya nih. Ya. Nah, kemudian pada saat itu saya sampaikan kepada tim di Kemdikbud, kita mau melakukan studi banding, mau belajar studi banding, baiknya ke negara mana. Kemudian muncul ide, Bapak Ibu sekalian silakan dipikirkan. Kalau ketemu ada ide Finlandia yang dikenal dengan pendidikannya. Ada ide Denmark, ada ide Jepang, ada ide menarik semua itu. Terus komentar saya, coba bandingkan dengan Indonesia. Sama Jakarta aja, penduduknya banyakkan Jakarta. Komplikasi masalahnya lebih sedikit daripada kita. Kita kalau mau belajar, datang ke tempat yang lebih rumit daripada kita. Jangan datang ke tempat yang lebih gampang dari kita. Lebih rumit dari kita. Mana kira-kira? India. Jadi
DKI, tim Kemdikbud itu perginya ke India Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berangkat, saya ajak ke India. Dan ketika di India tuh para teman-teman eselon 1, eselon 2, beneran nih kita ke India ya gitu. Kenapa kita ke India? Kita harus melihat yang lebih rumit daripada yang kita hadapi. Gurunya aja di sana hampir 40 juta. Baru guru. Siswanya 450 sampai 500 juta. Wih, itu PR-nya dahsyat Bapak Ibu. Anyway, nah datang ke sana, ini yang saya mau ceritakan. Kebetulan ada teman lama, guru besar di Indian Institute of Management di Ahmedabad. Jadi kami ke kota itu, Ahmedabad, mengunjungi Indian Institute. Ini Indian Institute of Management, salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia untuk bidang manajemen, one of the best. Ketika saya datang ke sana, saya tanya, berapa mahasiswa Indonesia? Terus dia nengok, ngecek, belum pernah ada yang lolos, Pak. Itu tes masuknya amat sulit. Sulit sekali masuk. Lulusnya mungkin mudah. Tapi masuknya sangat sulit, karena standar GMAT-nya sangat tinggi. Belum ada yang berhasil masuk situ. Ini paling enggak 2015, belum ada. Mungkin sesudah itu ada, kita nggak tahu. Tapi yang menarik ini misalnya, saya datang, kalau tadi ke sini saya terlambat, di sana saya terlalu awal Pak. Pakai tolnya ternyata kosong, sampai ke sana lebih awal. Jadi mereka bilang tamu-tamunya supaya transit dulu, nanti kita ketemu. Saya bilang daripada transit, saya mau datang aja deh lihat suasana kelas, suasana kampus. Jadi saya jalan-jalan di kampus. Terus saya masuk ke kelas, ke ruang-ruang kelas. Masuk kelas pasca sarjana. Pasca sarjana di situ. Saya masuk, ketika lihat masuk, apa yang menarik? Semua kursinya dan mejanya itu meja kursi kayu seperti yang saya pakai ketika SMP dan SMA di Jogja. Yaitu kursi yang di tengahnya ada lubangnya tuh. Lubang apa? Itu kan sekolah-sekolah Belanda yang dulu kita nih, yang ada buat pen. Jadi mejanya itu polos, kayu, kursinya kayu, polos semuanya kayu. Lalu saya melihat ke ruang ini, ada layar. Layar itu saya perhatikan layarnya seperti ini, ada tali di bawahnya panjang sekali. Untuk ditarik Bapak Ibu. Jadi nggak ada itu elektriknya tuh nggak ada. Semuanya ditarik. Lalu lihat proyektornya, nggak ada proyektor di gantungnya kita seperti di sini. Kita semuanya di meja dan sangat sederhana. Jadi ketika lihat itu, lalu papan tempat tulisnya, pakainya kapur Bapak Ibu. Masih blackboard, belum whiteboard. Masih blackboard pakai kapur. Saya bilang begini ya, udah. Saya keliling lagi, semua kelas-kelasnya sangat sederhana. Semua infrastruktur dasar. Lalu saya coba lihat ke perpustakaan. Ketika masuk ke perpustakaan, ini kelasnya MIT Oxford. Seluruh jurnal ada, semua akses. Begitu masuk perpustakaan, kita langsung merasakan kita sedang berada di dunia pertama. Ketika di ruang kelas, kita seperti berada di dunia ketiga. Ada biasa. Tapi begitu masuk perpustakaan itu semua akses apapun ada di situ. Investasinya di tempat pengembangan ilmu, bukan di fasilitas sarana sarana yang kelihatan, yang nyaman nggak ada. Tidak ada digital yang dipencet-pencet, nggak ada. Layar yang diturunin digital nggak ada. Semua dana itu dipakai knowledge. Di situ saya ketemu institusi kelas dunia, Bapak Ibu. Nah kita kalau institusi kelas dunia itu ngebutnya di mana? Itu dia. Elektrifikasi, otomatisasi. Alat, bukan orangnya. Bukan isinya. Ini sekali pergi. Jadi kembali kepada soal tadi, bukan anti rankingnya semata. Tapi ini menjadi rankingnya tinggi. Kenapa? Karena dia kejar substansinya. Nah yang membuat kita seringkali gemes dengan soal ranking itu adalah kita mau bypass. Yang penting ranking kita tinggi. Terus cari apa saja nilai-nilainya yang sekedar untuk bypass, jangan. Menurut saya justru yang diperkokoh adalah ekosistem pendidikannya. Sehingga dalam jangka panjang dia akan memiliki ranking yang baik. Tapi itu prosesnya panjang, bukan proses yang sebentar. Nah ini Bu sekalian membutuhkan
mindset kita. Di sisi lain kita akan ketemu dengan, ini tantangan kita Bapak sekalian, ketemu dengan masyarakat yang melihat tampilan fisik kampus Bapak Ibu. Bener nggak tuh? Iya. Orang tua datang lihat kampusnya seperti apa. Kira-kira kalau orang tua kita datang ke kampus yang di sana itu yang saya ceritakan, kira-kira yakin nggak universitas itu? Itu dia. Masih pakai kapur, masih pakai, itu perlu waktu untuk menyadarkan bahwa fokus kita jangan pada infrastruktur, sarana prasarana serana seperti itu. Jadi saya termasuk yang tidak merasa harus mengejar di situ, tapi justru mengejarnya kepada hal-hal yang lebih substansial ya, Mbak Frida. Nah ini kita harus hati-hati Bu sekalian. Kalau boleh saya usul Bu sekalian, perbanyak pertukaran dosen internasional. Bukan pertukaran mahasiswa. Pertukaran dosen punya efek percepatan proses pembelajaran. Kami dulu waktu saya bertugas Pak Prof. Edi di Paramadina, kami waktu itu menawarkan kepada semua institusi, kalau ada peneliti asing mau datang ke Indonesia, maka kampus kami siap jadi host institution. Nawarin aja. Dan apa yang terjadi? Banyak sekali peneliti internasional itu kalau datang kesulitan mencari host institution. Begitu kita nawarin, apa yang terjadi? Dia bermukim di tempat kita, menularkan praktek baik, pengajaran, penelitian, komitmen atas waktu, komitmen atas pembelajaran, yang itu efek tularnya amat besar. Nah, jadi kita manfaatkan pertukaran-pertukaran untuk mendatangkan dan jadikan kampus-kampus kita itu sebagai host institution untuk visiting professor, visiting fellow. Dan kalau perlu tawarkan Bapak Ibu, Unisba, dan Bapak Ibu pengelola kampus lainnya di Bandung, kirimkan proposal tawaran bahwa kami siap untuk menjadi host institution. Mereka yang fundingnya, tapi tinggalnya di sini. Dan apa yang terjadi? Efeknya itu besar sekali. Nah seringkali kalau ada proposal tawaran, maka mereka akan mencari funding untuk bisa datang ke sini. Itu akan punya efek pertukaran, lebih cepat daripada pertukaran mahasiswa. Kalau pertukaran mahasiswanya lulus, nggak ninggalin bekas di kampus. Tapi kalau dosen berada di sini, dia akan menularkan bekasnya itu di sini. Lalu yang tidak kalah penting, mereka akan menjadi dutanya Unisba seumur hidup mereka. Karena mereka setelah pulang, mereka akan menjadi duta dari kampus di sini. Itu ya. Lalu Prof. Nan. Karakter tidak bisa digantikan dengan teknologi karakter ini. Ya, pembiasaan sekalian, memang secara umum aspek yang sulitnya itu aspek keteladanannya. Aspek keteladanan. Tapi sekarang alat itu sudah begitu banyak untuk membantu monitoring. Kalau kita mau disiplin, maka alat monitoring kedisiplinan itu sudah banyak teknologinya. Jadi menurut hemat kami yang paling sulit adalah soal keteladanan. Itu sebabnya keteladanan inilah yang jangan hilang. Karena keteladanan itu yang tidak sulit sekali untuk digantikan dengan teknologi, keteladanan itu. Bu Kiki, soal karakter versus skill di dunia kerja. Ini ya Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan karakter skill. Menurut hemat kami bisa jadi ini dua hal yang berbeda, Bu. Kenapa dua hal berbeda? Karakter ini dibutuhkan sekali ke depan. Karakter apa yang hari ini di Indonesia hilang dan di masa depan amat dibutuhkan? Satu kata, integritas. Integritas adalah karakter yang menjadi persyaratan utama di masa depan. Hari ini belum menjadi persyaratan utama. Di dunia sudah, di Indonesia belum. Integritas itu. Sekarang ini kita masih kompromi soal integritas. Ibu Bapak sekalian, sebentar lagi tidak bisa kompromi integritas. Saya beri ilustrasi. Digitalisasi akan masuk di semua sektor. Hari ini Bapak Ibu berurusan dengan perbankan dan tidak menjalani kewajiban, nempel nggak datanya di situ? Nempel. Datanya akan nempel seumur hidup Bapak Ibu. Kita akan bergerak pelan-pelan ke semua aspek di mana kita akan punya
data lengkap tentang seseorang. Hari ini melanggar di Ciamis, pindah ke Cianjur, nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Betul nggak? Akan tiba waktunya catatan itu mudah diakses. Dan reputasi yang tidak bisa dikompromikan adalah integritas. Jadi hari ini integritas ini hulunya masalah korupsi di Indonesia. Korupsi itu simptom. Disease-nya namanya integrity. Gejalanya itu korupsi. Nah kalau kita nggak beresin integrity nggak beres. Nah ini dunia kerja, dia kerja bicara karakter. Karakter yang sangat dibutuhkan di dunia kerja besok adalah integrity. Integritas, ini Bapak sekalian kalau boleh saya sampaikan ini seperti apa ya, praktek-praktek slavery, perbudakan, rasialisme, itu ada masa di mana itu dianggap normal. Sekarang itu tidak berintegritas itu masih dianggap normal. Besok kalau tidak berintegritas itu enggak normal misalnya. Jadi normalnya besok itu kalau hari ini yang berintegritas itu mungkin menjadi minoritas dan mungkin tergeser, terkalahkan. Besok tidak, besok itu justru yang akan jadi pegangan itu Bapak Ibu sekalian, hari ini salah satu masalah terbesar bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mencari partner adalah karena soal integritas. Bukunya double Bapak Ibu. Ada 2 buku. Satu buku untuk publik, satu untuk buku internal. Kan nggak boleh double booking gitu misalnya. Nggak boleh. Tapi kita masih ketemu nih, 2 buku, satu internal, satu eksternal. Dan tidak laporan keuangan maksudnya. Laporan keuangan itu nggak bisa 2, laporan keuangan itu harus 1. Begitu banyak yang ingin masuk dan bermitra, semuanya putar balik ketika sampai soal integritas. Dan integritas ini, Bapak sekalian bukan semata-mata, saya sampaikan nih, bukan semata-mata karena mereka orang-orang yang mulia hatinya, bukan. Di banyak negara berintegritas itu adalah rasional. Berintegritas itu menguntungkan. Jadi berintegritas itu bukan semata-mata, oh mereka bermoral ya, bukan. Kalau tidak ada sistemnya juga mereka nggak akan lakukan itu. Nggak akan lakukan. Tadi saya ngobrol sama Sarin di perjalanan, saya cerita, ada negara-negara yang karena pasar modalnya itu sudah tumbuh berkembang, maka seluruh perusahaannya, hampir semua perusahaannya bisa beroperasi di pasar modal. Beroperasi pasar modal, laporan keuangannya harus benar. Karena kalau laporan keuangannya tidak benar, stoknya akan turun. Jadi dia bukan semata-mata mulia hatinya, tapi sistemnya memaksa untuk jujur. Dan ini yang saya maksud bahwa dunia berubah ke sana. Jadi anak-anak kita hari ini kalau Bapak Ibu sampaikan integritas adalah mata uangnya masa depan, sadari ini bukan soal skill saja, tapi soal karakter. Dan karakter menurut saya yang paling penting masa depan itu. Yang kedua, karakter ke depan Ibu sekalian. Yang sangat mendasar ke depan, kemampuan berpikir kritis, itu karakter juga. Bukan hanya skill. Kemampuan berpikir kritis, ini menurut saya harus menjadi perhatian. Itu ya Bu, komentar saya tentang pertanyaan. Nah yang terakhir nih, Despot, Pak Rimba. Perguruan tinggi menghadapi, ini satu persoalan tersendiri Pak. Perguruan tinggi menghadapi ketidakadilan, menghadapi ketimpangan. Sudah saatnya barangkali, sudah saatnya di kampus-kampus lebih banyak bicara soal persoalan ketimpangan yang ada di masyarakat. Ketidakadilan. Kenapa? Misalnya, ketika kampus-kampus tidak membicarakan ini sebagai tema utama, yang membicarakan adalah, coba perhatikan, tokoh-tokoh agama yang di kampung-kampung. Tokoh-tokoh agama yang di berbagai majelis taklim. Ya, mereka lah yang bicarakan ketimpangan, ketidakadilan. Kenapa? Karena akademisinya tidak bicara itu lagi. Dulu akademisi, coba di Bandung sini ada tokoh-tokohnya yang selalu berbicara tentang ketimpangan. Itu kalau ingat buku-buku seperti Sri Tua Arif
Adi Sasono dan generasinya itu berbicara tentang ketimpangan, bicara tentang ketidakadilan. Hari ini dominasi itu menurun. Justru dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama yang banyak berbicara tentang ketidakadilan. Menurut saya sudah saatnya kampus itu bicara. Nah, apakah iklim hari ini memberikan ruangan untuk itu? Bapak Ibu, ruangan itu harus diperjuangkan, nggak diberikan. Dosen juga belum tentu memberikan ruang kritis pada mahasiswa. Belum tentu, betul nggak Pak? Iya, daripada saya tanya susah-susah, saya batasin waktu bertanyanya, kan bisa Pak. Dosen juga belum tentu mau ditanya kritis, apalagi pemerintah. Jadi ruang untuk kritis itu harus diperjuangkan, harus dibuka dan tidak boleh dibiarkan bila itu ditutup. Nggak boleh. Jadi harus kritis. Dan kalau terima kritik buat pemerintah juga jangan sensitif. Kritik itu, ini bukan teori Bapak Ibu. Kebetulan saya pernah di pemerintahan Bapak Ibu. Saya ketika bertugas di Jakarta, itu panen kritiknya macam-macam Bapak Ibu. Dari yang faktual sampai yang fiksi sampai yang fitnah. FFFF. Tapi itu FFFF saja. Fakta, fiksi, fitnah. Tapi cara pandangnya gini, Pak. Kalau saya melihatnya begini, kritik itu tidak enak di kuping gitu. Tapi itu adalah amunisi yang membuat kita bisa memberikan counter penjelasan, dan counter penjelasan itu akan bisa mencerahkan bagi yang mendengarkan, dan akan memberikan kesempatan bagi yang mendengarkan untuk memberikan judgement. Jadi kalau Pak Rimba kritik saya, sampaikan Pak Anies itu sumur resapan itu tidak berguna. Oke. Lalu saya jawab, sumur resapan itu gunanya A, B, C, D. Dijawab lagi, A itu kenyataannya begini, B kenyataannya begini. Saya counter lagi, B dalam kenyataannya bisa begini, bisa seperti ini. A seperti ini. Apa yang terjadi? Semua yang menonton percakapan itu mengalami pencerahan. Itu yang namanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi buat negara, kritik itu adalah amunisi untuk menjelaskan. Dan ujungnya yang mendengarkan akan bisa memberikan judgement. Mana yang sebetulnya benar ini? Mana yang sebenarnya benar? Nah, negara biasanya menutup diri dari itu kalau nggak punya data. Kalau bekerja tidak menggunakan metode ilmiah, kalau memaksakan keputusan. Bahkan saya sering katakan dalam politik itu, ini pengalaman pribadi aja menyaksikan, kalau ide itu baik tidak perlu otot pemaksaan. Tapi kalau ide itu bermasalah maka pakai pemaksaan untuk bisa dilaksanakan. Nah karena bermasalah nggak bisa argumen kalah. Tapi kalau tidak, nah ini sekalian menurut hemat kami yang perlu dibangun. Jadi sekarang soal dan Bapak Ibu sekalian mohon maaf, soal ketimpangan ini adalah masalah terbesar di Republik ini hari ini. Terbesar. Ketimpangan antar negara sudah menipis, tapi ketimpangan dalam negara melebar. Ketimpangan antar kota sudah menipis, tapi ketimpangan dalam kota melebar. Ini PR terbesar. Dan kalau ini tidak diselesaikan, maka kita akan memiliki persoalan sosiologis yang sangat rumit untuk diselesaikan di masa depan. Yang naik kelas makin cepat, yang tertinggal makin jauh. Kalau kemarin, tahun lalu kita mendengar kelas menengah kita mengecil, kan sempat ada laporan kelas menengah kita mengecil, saya itu tidak terlalu khawatir kalau kelas menengah kita mengecil karena persoalan ekonomi. Yang saya khawatirkan adalah suplai kelas menengah yang mengecil. Bukanlah suplai kelas menengahnya mengecil. Apa sih suplai kelas menengah itu? Kampus-kampus kita Pak. Kampus-kampus kita ini makin mahal harganya. Pendidikan kita makin mahal harganya. Mahal itu karena harus ditanggung oleh keluarga. Akibat negara tidak mau mengalokasikan anggaran yang cukup. Dan sudah saatnya berhenti mendiskriminasi antara negeri dan swasta. Negeri dan swasta itu sama-sama punya hak
Loh, memang yang sekolah di negeri itu hanya pembayar pajak saja. Yang sekolah di swasta itu tidak bayar pajak, sama. Kita ini kadang-kadang memberikan pembeda-pembeda yang tidak perlu. Jadi kebijakan universitas, kebijakan pendidikan dasar menengah tidak boleh lagi diskriminatif antara negeri dan swasta. Dan anggaran itu diberikan setara sehingga semua bisa merasakan kesempatan untuk pendidikan. Dan ini serius Bapak Ibu. Saya sampaikan ini berkali-kali walaupun tidak relevan langsung dengan pertanyaannya Pak Rimba. Tapi saya usul kampus coba lihat. Bikinlah riset-riset tentang bangku kelas SD, SMP, SMA, perguruan tinggi di tiap provinsi. Nanti kita akan menyaksikan angkanya mengejutkan sekali. Dan itu sama seperti gini, kalau lantai 3 itu perguruan tinggi, lantai 1 itu SD, SMP, SMA, anak-anak kita tuh bisa kasih tangga untuk naik ke lantai 2. Habis lantai 2 tangganya nggak ada Bapak Ibu. Ada 10 tangga naik. Pas dari lantai 2 ke lantai 3 tangganya cuma 5. Jadi yang sisanya kemana? Berhenti di situ. Itu terjadi masif dan itu menyebabkan ketimpangan yang luar biasa. Nah kalau kita hanya meminta kepada negara untuk membereskan itu dengan subsidi dan lain-lain nggak akan pernah selesai. Yang kedua, kampus pikirkan bagaimana menyusun perekonomian berkeadilan. Berkeadilan dalam konteks Indonesia. Ini serius sekali Bapak Ibu, karena pemusatan kapital pada sekelompok orang saja itu telah menghasilkan ketimpangan yang dahsyat. Jadi Pak Rimba saya setuju tentang ini dan perguruan tinggi harus berani, bukan hanya di aspek politik saja, tapi di aspek riset-riset yang mendasar untuk membahas ketimpangan. Gitu ya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan berapa tadi? 6, udah semua ya? Udah semua? Oh belum ada, Pak Imam. Kalau karakter itu pondasinya, puncaknya apa? Mana Pak Imam tadi? Pak Imam. Kalau karakter itu pondasinya, puncaknya apa? Pertanyaannya. Begini Pak Imam. Kita sering menyebut pendidikan karakter ini pondasi, tapi kadang-kadang kalau kita boleh cek, benar nggak sih kita sudah melakukan pendidikan karakter ini? Rasanya belum sepenuhnya kita lakukan. Karena kalau kita lakukan pendidikan karakter, yang mungkin kita akan hasilkan adalah pribadi-pribadi yang kehadirannya dirasakan bermanfaat oleh lingkungan. Dia akan bisa menjadi bagian dari membangun ekosistem masyarakat yang kalau boleh dengan satu kata mempercayai. Jadi hasil dari proses ini semua kita akan ketemu sebuah masyarakat yang amanah. Masyarakat amanah itu masyarakat yang apa ya? Masyarakat yang bisa saling mempercayai. Munculnya dari mana? Dari pendidikan karakter. Hari ini masyarakat yang saling mempercayai itu belum ada, Mas. Belum ada. Bapak Ibu sekalian, paling sederhana gini. Bapak Ibu, kalau punya sandal baru, berani nggak Jumatan pakai itu? Yang baru, betul grass baru. Baru sama sekali Jumat. Taruh di situ, jangan ditaruh di penitipan. Berani nggak Pak? Itu tanda pendidikan karakter belum ada, sederhana itu. Jadi puncaknya adalah masyarakat yang amanah. Nah itu puncak dari pendidikan karakter. Kita belum ke situ. Jadi kalau mau tanya, hari ini di dunia masyarakat mana yang bisa diberikan jadi contoh itu Pak? Pak Imam, kalau Pak Imam mau contoh, di mana kira-kira Pak Imam? Jepang. Setuju Bapak Ibu? Enggak nyebut yang penduduknya beragama Islam Pak. Kok bisa itu loh dosen Unisba enggak nyebut itu? Hah? Itu yang saya maksud Pak. Bahwa kita sesungguhnya belum menumbuhkan pendidikan karakter. Belum. Dan kita sendiri mengakui.
Jadi kalau ditanya puncaknya itu loh, terpercaya. Ini sebagai penutup aja dari cerita ini. Saya pernah mengalami Pak, yang Bapak ceritakan itu, Bapak katakan. Kami ini Pak, masih kuliah, naik ke Gunung Fuji Pak. Sampai di puncak, sepanjang perjalanan naik Fuji itu, kita di stempel. Bisa stempel, bisa pakai tongkat. Kalau punya uang beli tongkat, nanti tongkatnya di stempel pakai besi panas. Pos 1, pos 2, pos 3. Jadi tongkat itu penuh dengan tanda pos. Sampai ke puncak, pos puncak. Jadi nanti kalau pulang, itu bisa ditaruh, bisa jadi memorabilia seumur hidup. Pernah sampai ke puncak gunung. Nah saya waktu itu pakainya yang kertas Pak. Karena nggak mampu beli tongkat. Ada teman saya pakai tongkat, naik atas sampai ke puncak. Kita naik 25 orang, barangkali yang sampai ke puncak hanya berlima. Pulang kelelahan, jadi kita urunan, patungan, sewa taksi, pulang ke Tokyo. Ini mahasiswa semua. Tongkatnya ditaruh di mobil, pulang. Sampai ke asrama, sepanjang jalan tidur semua karena kecapean. Begitu sampai kita turun, lupa tongkatnya ketinggalan. Di atas mobil, masuk ke dalam, nggak inget juga. Mobilnya pulang, taksinya kembali ke kota lain, bukan Tokyo, kota lain. Begitu sadar, ke bawah, udah nggak ada dan nggak ada titipan apapun. Itu menyesalnya luar biasa Pak. Yang kehilangan tongkat itu. Saya yang karena pakainya kertas, ya turut prihatin. Tapi saya masih punya bukti nih kalau saya sampai ke puncak. Nah, 3 hari kemudian di lobi asrama kita ada pengumuman. Dituliskan siapa yang naik taksi tanggal sekian jam sekian, turun dari mana ke mana, dan ketinggalan tongkat dalam taksi ambil di lobi. Oleh supir taksinya dikirimkan dari sana. Dikirimkan ke asrama kita sambil dibilang yang ketinggalan tinggal di asrama itu. Tapi kami tidak kenal, dia juga nggak kenal siapa. Ongkosnya dia yang tanggung. Dan dia mencari alamat asrama itu. Ini eranya itu kejadian tahun 93, belum ada rekod. Kalau sekarang kan kita pergi mana-mana ada rekamannya itu. Nggak ada. Nah ketika itu kejadian, apa yang saya muncul pada? Ini yang namanya masyarakat amanah. Ini yang masyarakat amanah itu. Nah ini Pak, menurut saya puncaknya pendidikan karakter. Kita belum sampai ke situ. Kita belum sampai ke situ. Selama di masjid-masjid ada jasa penitipan sandal, ya, maka kita belum amanah itu. Ya, selama itu masih ada. Itu aja barangkali.